warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas seizinnya lah kita dapat berkumpul di ruang virtual ini Sinau Online dengan tema mini kompetisi. Yang terhormat Mbak Ita dan Mas Billy selaku narasumber dari tim pengelola katalog elektronik lokal Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati teman-teman dari Biro PBJ dan Bapak Ibu peserta Sinau Online. Perkenalkan saya Rizka, selaku moderator yang akan membantu Bapak Ibu sekalian selama acara berlangsung. Kali ini, Bapak Ibu, kami akan membahas mengenai metode mini kompetisi. Jadi, seperti apakah mini kompetisi itu sendiri, kemudian prosesnya dan tahapan-tahapan dari mini kompetisi itu sendiri. Sebelum acara kita mulai, ada pun tata tertib yang akan kita ikuti bersama. Pertama adalah acara ini akan berlangsung selama 2 jam. Kemudian yang kedua, peserta wajib mengganti nama profilnya menggunakan nama perusahaan. Kemudian yang ketiga, peserta dimohon untuk mengaktifkan video selama acara berlangsung. Untuk mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu dapat mengklik tombol raise hand terlebih dahulu dan kemudian menyalakan audio yang setelahnya dapat dimatikan kembali. Untuk link daftar hadir akan kami share pada saat sesi tanya jawab di kolom chat. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, acara akan segera kami mulai. Kepada Mbak Ita dan Mas Prilly, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait mini kompetisi pada katalog elektronik. Mohon izin saya share materinya terlebih dahulu. Rene, yo, kalau baca atur Pak koyo opo yo. Ya gak kacang loh. Iya, masih nunggu. Baik, sudah terlihat untuk tampilan materinya Mbak Rizka? Sudah Mbak Ita. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama ialah terkait kebijakan mini kompetisi. Yang kedua terkait etalase. Nanti kami akan mencontohkan beberapa etalase untuk dijadikan mini kompetisi yang ada di katalog lokal Prof Jatim. Lalu yang ketiga nanti kami akan memperlihatkan simulasi mini kompetisi. Dan yang keempat, nanti ada beberapa informasi terkait penayangan produk baru pada mini kompetisi. Dan yang kelima, informasi mengenai pengumuman pendaftaran yang ada pada setiap etalase yang ada di katalog lokal Prof Jatim. Baik, kita mulai di pokok bahasan yang pertama, yaitu terkait kebijakan mini kompetisi. Berarti kok minggat loh. Bu, maaf interupsi, mungkin bisa di Halo. Jadi sebagaimana diketahui ya di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Ya wes, bahwa gitu loro ya. ada 5 metode pemilihan penyedia yang dapat dilakukan. Ya sing Di antara yang pertama yaitu dilakukan secara e-purchasing, yang kedua melalui pengadaan langsung, yang ketiga melalui penunjukan langsung, yang keempat tender cepat, lalu yang terakhir tender seperti itu. Di mana mohon izin, apa sudah bisa terdengar suara saya? Baik, saya ulang kembali ya Bapak Ibu karena tadi sempat terputus, mohon maaf. Jadi ada 5 metode pemilihan penyedia, yaitu yang pertama yang prioritas yaitu e-purchasing, yang kedua pengadaan langsung, yang ketiga penunjukan langsung,
Yang keempat tender cepat, dan yang terakhir adalah tender. Jadi yang diprioritaskan adalah e-purchasing karena merupakan prioritas pertama dalam melakukan pemilihan penyedia. Nah, di dalam e-purchasing ini ada 3 metode yang dapat dilakukan. Di antaranya metode negosiasi, mini kompetisi, dan kompetitif katalog. Nah, di dalam metode mini kompetisi pun dibagi menjadi 2, yaitu mini kompetisi produk dan mini kompetisi spesifikasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menginformasikan terkait mini kompetisi spesifikasi. Jadi metode mini kompetisi ini dapat dilakukan jika terdapat 2 atau lebih penyedia katalog elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK atau PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik. Jadi kalau misalnya ada minimal 2 pelaku usaha, baru mini kompetisi ini dapat dilakukan. Nah, berikut proses mini kompetisi secara garis besar, di mana PPK atau PP membuat paket mini kompetisi, lalu pelaku usaha yang memiliki produk sesuai dengan paket mini kompetisi dari PP atau PPK otomatis akan terundang. Nah, lalu pelaku usahanya melakukan penawaran. Setelah melakukan penawaran, berproses sampai ditemukan pemenang. Nah, setelah ditemukan pemenang, lalu dilakukan e-purchasing terhadap pemenang mini kompetisi itu. Begitulah gambaran secara umum terkait mini kompetisi. Nanti kita breakdown lebih rinci kembali. Selanjutnya ini penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha jika penyedia yang mengajukan penawaran berjumlah 2 penyedia atau lebih, harga penawaran pemenang mini kompetisi tidak dilakukan negosiasi. Jadi jika ada yang melakukan penawaran minimal 2 atau lebih, nah itu otomatis dilakukan mini kompetisi. Tetapi jika penyedia yang mengajukan penawaran hanya 1 penyedia, harga penawaran pemenang mini kompetisi dilakukan negosiasi kembali. Jadi pada saat PP atau PPK membuat paket mini kompetisi, kalau yang melakukan penawarannya itu minimal 2 pelaku usaha atau penyedia, maka itu dapat berjalan proses mini kompetisi. Jadi langsung pemenangnya itu nanti dilakukan purchasing tanpa metode negosiasi. Tetapi kalau yang melakukan penawaran hanya 1, nah nanti di aplikasinya otomatis ada menu negosiasi kembali. Seperti itu. Ini syarat penyedia dapat berpartisipasi pada mini kompetisi, yaitu yang pertama, memiliki akun SPSE, karena akun tersebut yang akan digunakan untuk login pada aplikasi katalog. Yang kedua, memiliki izin usaha dan KBRI penyedia sesuai dengan KBRI etalase. Jadi pada saat untuk penambahan produk atau penayangan produk, itu untuk menemukan etalase yang dituju harus KBRI pelaku usaha harus sama dengan KBRI etalase yang dituju, seperti itu. Yang ketiga, memiliki produk tayang sesuai dengan mini kompetisi. Nah, ini produk tayang sesuai mini kompetisi, otomatis pada saat PP atau PPK membuat paket mini kompetisi dan ada produk dari pelaku usaha yang sesuai dengan kebutuhan user, otomatis produk tersebut akan terundang pada mini kompetisi etalase tersebut. Dan yang keempat, tidak sedang dalam status daftar hitam. Selanjutnya, mini kompetisi spesifikasi. Berikut beberapa informasi terkait mini kompetisi spesifikasi. Berlaku pada seluruh produk tayang pada etalase katalog elektronik. Jadi etalase di katalog lokal Pros Jatim kurang lebih ada 99 etalase. Ini dapat menggunakan mini kompetisi. Lalu produk yang dibutuhkan sudah diketahui spesifikasinya, namun tidak merujuk pada satu produk tertentu. Seperti itu. Penyedia akan menawarkan produk sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Harga terendah belum tentu menjadi pemenang mini kompetisi. PP atau PPK dapat memilih penyedia yang menjadi pemenang mini kompetisi dengan justifikasi tertentu seperti pertimbangan kesesuaian spek produk, ongkos kirim, TKDN, dan lain-lain. Jadi poinnya nanti sebelum ditentukan pemenang
akan dilakukan klarifikasi dan verifikasi dulu oleh PP atau PPK secara online, secara offline, mohon maaf. Nah, nanti baru ditentukan pemenangnya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini lebih rincinya terkait proses mini kompetisi. Yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, PP atau PPK membuat paket mini kompetisi. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini paketnya itu nanti akan berdasarkan kategori dari etalase tersebut. Nah, nanti kita lihat langsung terkait etalasenya. Nah, ini ada paket mini kompetisi berdasarkan kategorinya. Jadi ada untuk etalase jasa kebersihan, ini kategori tenaga cleaner. Paket jasa kebersihan, kategori seragam, dan ada yang peralatan kebersihan. Seperti itu. Jadi ini paketnya berdasarkan kategori yang ada pada etalase. Jadi yang pertama PP atau PPK membuat paket mini kompetisi. Lalu pelaku usaha yang sudah menayangkan produknya otomatis akan terundang seperti itu. Lalu mereka akan melakukan penawaran pelaku usahanya. Lalu nanti dari aplikasi akan direkomendasikan yang menjadi peringkat pertama, kedua, ketiga selanjutnya, yang istilahnya nanti ada perapan peringkat kompetisi. Nah, pada saat sudah direkomendasikan oleh aplikasi, nah PPK tidak langsung menentukan pemenangnya. Mereka melakukan klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu secara offline terkait kesesuaian isian atribut yang diisikan di aplikasi katalog dan kualifikasi usahanya. Jadi nanti metodenya yang akan ditindaklanjuti adalah pelaku usaha yang memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh user. Jika sudah memenuhi semuanya, maka terus direkap mana yang terendah penawarannya. Nah, dari penawaran terendah itu akan ditindaklanjuti untuk dilakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap isian atribut dan kualifikasi sikapnya. Jika sesuai, akan dilanjutkan ke purchasing. Jika tidak sesuai, akan berproses dengan pelaku usaha terendah selanjutnya. Seperti itu. Nanti setelah dilakukan klarifikasi dan verifikasi secara offline oleh PPK dan PPK, maka akan ditentukan pemenangnya. Nah, pemenangnya itu akan dipublikasikan, yang istilahnya pada mini kompetisi adalah publikasi kompetisi, dan selanjutnya akan dilakukan purchasing terhadap pelaku usaha tersebut. Jadi jika yang di sini poinnya, jika yang memasukkan penawaran lebih dari satu, maka langsung proses purchasing. Sedangkan jika yang memasukkan penawaran hanya satu penyedia, maka dilakukan negosiasi harga. Jadi kalau yang memasukkan hanya satu penyedia, nanti pada saat purchasing, menu negosiasi harganya itu akan muncul. Seperti itu. Tapi kalau yang memasukkan penawaran lebih dari satu, maka tidak ada menu negosiasi harga. Seperti itu. Selanjutnya, tadi kan saya informasikan terkait paketnya itu berdasarkan kategori yang ada pada etalase. Seperti itu ya. Mari kita lihat tampilan etalase yang ada di katalog lokal Prof Jatim. Mohon izin saya share terlebih dahulu. Mohon izin Mbak Rizka, apakah tampilan beranda katalog elektroniknya sudah tampil? Sudah tampil ya, baik. Baik, ini beranda katalog elektronik ya Bapak Ibu ya. Untuk melihat etalase yang ada di katalog lokal Prof Jatim, tidak perlu login. Kita langsung ke klik lokal di sini. Mohon izin masih berproses. Klik lokal, lalu di pencarian diklik Jawa Timur. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah familiar terhadap proses ini, tapi ini bagi yang belum tahu merupakan suatu informasi yang penting juga untuk diketahui. Lalu ini ada Provinsi Jawa Timur, diklik. Nah, di sini saat ini katalog lokal Prof Jatim ada sebanyak 99 etalase.
Seperti itu. Nah, untuk pembahasan siang kali ini kami akan membahas yang jasa kebersihan, keamanan, bahan makanan dan minuman, serta makanan dan minuman Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kita lihat katalog untuk jasa kebersihan Provinsi Jawa Timur. Nah, tadi setelah diklik Provinsi Jawa Timur, lalu tampilannya akan seperti ini. Lalu kita cari jasa kebersihan pemerintah Provinsi Jawa Timur, diklik. Saya buka open link and a new type. Nah, ini untuk etalase jasa kebersihan pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana ini istilahnya kategori, terdiri dari 6 kategori, yaitu kategori bahan kebersihan, kategori koordinator, kategori pengawas, kategori peralatan kebersihan, kategori seragam tenaga kebersihan, dan kategori tenaga cleaner. Jadi nanti paket mini kompetisi yang akan dibuat adalah berdasarkan kategori ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di paparan, tadi ada jasa kebersihan untuk kategori tenaga cleaner, jasa kebersihan untuk kategori seragam, kategori kebersihan untuk peralatan kebersihan. Jadi paketnya ini akan berdasarkan kategori ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang menayangkan produknya di antara kategori ini, nah pada saat PP atau PPK membuat paket mini kompetisi, maka otomatis akan terundang jika itu sesuai dengan produk yang dibutuhkan oleh PP atau PPK. Nah, ini untuk yang etalase jasa kebersihan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada 6 kategori seperti itu. Nah, di mana nanti poinnya yang akan dipilih pemenang adalah satu penyedia yang bisa memenuhi kebutuhan dari PP atau PPK. Jadi bukannya bahan kebersihan di, di dimenangi oleh pelaku usaha B, koordinator pelaku usaha C, D, tidak seperti itu. Jadi akan menjadi satu kesatuan. Misalnya pakai pelaku PP atau PPK membuat 6 paket jasa kebersihan ini, maka hanya satu pelaku usaha nanti yang memenuhi bahan kebersihannya, koordinatornya, pengawasnya, peralatan kebersihan, seragam, tenaga cleaner ini akan dimenangi oleh satu pelaku usaha. Seperti itu. Nah, ini untuk yang etalase jasa kebersihan. Mari kita lihat yang jasa keamanan. Nah, ini untuk jasa keamanan. Tadi seperti yang sudah saya informasikan, ini jasa keamanan Provinsi Jawa Timur. Seperti yang tadi saya sudah informasikan, ini kategorinya. Ada kategori kepala regu, komandan, peralatan keamanan, petugas front desk, seragam, dan tenaga keamanan. Ada 6 kategori. Nah, di sini masih terdapat subkategori. Di kategori peralatan keamanan, ini ada subkategori. Nah, ini subkategorinya borgol, handy talkie, helm security. Nih, subkategorinya. Jadi nanti paketnya akan merujuk ke subkategori untuk peralatan keamanan ini. Seperti itu. Selain peralatan keamanan, seragam juga ini ada subkategorinya, yaitu subkategori PDH, PDL, PSH, PSL. Seperti itu. Jadi nanti ini paketnya yaitu kategori kepala regu, kategori komandan, kategori petugas front desk, kategori tenaga keamanan, sedangkan yang peralatan keamanan ini akan yang paling mengerucut yang paling kecil yaitu subkategori dari masing-masing ini. Seperti itu kurang lebih Ibu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa semuanya itu akan dimenangi oleh satu pelaku usaha. Seperti itu. Jadi dari kategori-kategori ini tidak dimenangi oleh beberapa pelaku usaha, tapi satu pelaku usaha yang bisa memenuhi seluruh kategori ini sesuai dengan kebutuhan dari PP atau PPK. Seperti itu. Nah, kita coba lihat kembali untuk yang bahan makanan minuman ya. Ini saya close dulu biar agak simple. Coba kita lihat untuk bahan makanan minuman.
Nah, ini kalau untuk bahan makanan dan minuman Provinsi Jawa Timur terdiri dari 4 kategori seperti itu, yaitu kategori basah klien dinas sosial, basah pelayanan gizi rumah sakit, basah kering dinas sosial, basah kering pelayanan gizi rumah sakit seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat pada saat ada paket mini kompetisi masuk, paket apa yang dibuat oleh PP atau PPK seperti itu. Dan yang terakhir kita lihat yang makanan minuman pasien Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau yang makanan dan minuman Provinsi Jawa Timur, ada beberapa kategori juga. Di sini tidak ada subkategorinya. Ini semuanya kategori, sama seperti jasa kebersihan tadi dan bahan makanan Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Jadi nanti paket-paket berdasarkan kategori inilah yang akan muncul, yang akan dibuat oleh PP atau PPK, seperti itu. Kita kembali ke materi ya. Ditunggu. Nah, baik etalase sudah tadi. Nah, sekarang kita informasikan terkait seperti apa sih tabel simulasi mini kompetisinya nanti. Nah, ini tadi untuk etalase jasa kebersihan kurang lebih tabel simulasi mini kompetisinya seperti ini. Kalau misalnya diumpamakan PP atau PPK membutuhkan tenaga cleaner, seragam batik, dan mesin poles lantai seperti itu. Jadi kan kalau tenaga cleaner ini kalau di etalase termasuk dalam kategori tenaga cleaner, dan kalau seragam batik masuk kategori seragam, mesin poles lantai masuk ke kategori peralatan kebersihan. Ini tabel ini merupakan tabel rekapitulasi yang dibuat oleh PP atau PPK sebelum PP atau PPK menentukan pemenang mini kompetisi ini. Jadi akan direkap terlebih dahulu. Contohnya ini untuk tenaga cleaner dari pelaku usaha A, B, dan C. Nah, ini diinformasikan untuk nilainya sesuai dengan upah yang telah ditetapkan pada dokumen mini kompetisi. Jadi nanti PP atau PPK akan membuat dokumen mini kompetisi yang akan diupload pada proses mini kompetisi tersebut yang dapat dilihat oleh para pelaku usaha. Nah, untuk terkait upahnya nanti PP atau PPK akan menyebutkan nominal yang langsung nominalnya berapa yang ditentukan oleh PP atau PPK. Jadi nanti PP ini merupakan tabel rekapitulasi atau istilahnya kertas kerjanya para PPK atau PP dalam menentukan pemenang seperti itu. Jadi dikelompokkan, misalnya kebutuhannya tadi tenaga cleaner, seragam batik, mesin poles lantai. Kalau tenaga cleaner kan pengawas maupun koordinator mereka sudah menentukan nominalnya, nanti disampaikan di dokumen mini kompetisi yang juga bisa di-download oleh para pelaku usaha seperti itu. Nah, kalau yang terkait non personil seperti seragam maupun peralatan kebersihan itu akan direkap lalu ditotal oleh PP atau PPK-nya. Nah, di total nanti akan diurutkan mulai dari yang terendah 1, terendah 3, terendah 2, dan terendah 3, dan seterusnya. Jadi kalau yang izin, kalau untuk yang tenaga cleaner nilainya sudah sesuai dengan yang ada di dokumen mini kompetisi, tenaga cleaner, pengawas atau koordinator itu sudah nominalnya sudah sesuai dengan yang ada di dokumen mini kompetisi. Sedangkan kalau yang non personil itu nanti akan ditotal jumlahnya dan diurut dari yang terendah pertama sampai terakhir. Nah, yang akan ditindaklanjuti adalah yang upahnya sudah sesuai dengan yang diminta dan non personilnya yang terendah pertama seperti itu. Itu akan ditindaklanjuti yaitu dilakukan klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu. Jika apa yang diklarifikasi dan diverifikasi yaitu isian atributnya
isian atribut yang diisikan oleh pelaku usaha pada aplikasi katalog seperti sertifikatnya dari para tenaga cleanernya, terus informasi-informasi yang diminta isiannya di aplikasi katalog seperti itu. Jadi di diklarifikasi isian yang ada di atribut dengan dokumen aslinya. Ini dilakukan secara offline seperti itu. Dan kualifikasi usaha, pelaku usaha yang ada di sikap itu juga diklarifikasi dengan dokumen aslinya seperti itu. Jika sesuai yang terendah pertama ini akan dilanjutkan purchasing, tapi jika tidak sesuai akan berproses ke yang terendah selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sama juga metodenya seperti etalase yang lainnya, yaitu yang jasa keamanan kurang lebih sama. Jadi ada personil dan non personil. Kalau yang non personil ini sudah ditentukan nominalnya pada dokumen mini kompetisi. Nah, yang non personil ini di total harga penawarannya dicari yang terendah. Yang akan ditindaklanjuti adalah yang upahnya sudah sesuai dan yang memberikan penawaran terendah. Ditindaklanjuti yaitu dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap isian atribut dan kualifikasi usahanya. Jika sesuai akan ditindaklanjuti untuk proses purchasing, jika tidak akan lanjut ke akan berganti ke terendah selanjutnya seperti itu. Sama dengan yang bahan makanan minuman, kurang lebih seperti itu. Kalau yang ini tidak ada personilnya ya, ini sifatnya barang semua, jadi langsung direkap, lalu dicari urutan yang terendah dulu untuk diproses terkait klarifikasi dan verifikasi. Jika sesuai dilakukan purchasing, jika tidak sesuai berpindah proses ke terendah selanjutnya. Dan sama juga untuk yang makanan minuman pasien, kurang lebih seperti yang bahan makanan dan minuman pemerintah Provinsi Jawa Timur tadi etalasenya. Selanjutnya ada beberapa informasi mengenai penayangan produk baru pada mini kompetisi. Baik, jadi kalau dulu kan mengikuti proses mini kompetisi itu yang terundang itu harus sudah tayang terlebih dahulu produknya. Jadi produk sudah tayang, terus PP atau PPK membuat paket mini kompetisi, nah baru bisa terundang. Tapi kalau belum menayangkan produk, terus PP atau PPK membuat paket mini kompetisi, maka tidak akan terundang. Nah, pada saat sekarang ini bisa. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu silakan rajin-rajin melihat ini pengumuman berita di LPSE, kemungkinan ada di sana ada ditayangkan terkait pengadaan jasa kebersihan, keamanan atau bahan makanan minuman seperti itu, atau di sirupnya di situ ada biasanya disampaikan link Google Drive untuk melihat dokumen-dokumen persiapan pengadaan, ataupun ada undangan untuk melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi untuk kepada pelaku usaha untuk menyatukan kesamaan yang dimaksud oleh user apa sehingga bisa ditransfer ke pelaku usaha. Jadi yang dibutuhkan apa bisa tersampaikan oleh pelaku usaha seperti itu. Itu sudah kami lakukan pada pekerjaan konstruksi sebelumnya. Jadi PPK atau PP menayangkan pengumuman di sirup atau di LPSE Prof Jatim di bagian pengumuman dan berita itu bisa diakses tanpa login. Nah, di situ biasanya ada pengumumannya, lalu ada undangannya. Jika ada sosialisasi, di sana akan diagendakan seperti itu. Nah, pada saat acara sosialisasi akan diinformasikan mengenai kebutuhan dari PP atau PPK seperti itu. Terus penawarannya dapat dilakukan sampai kapan seperti itu. Nah, jika pelaku usaha tidak punya sebelumnya tidak menayangkan produknya, tapi setelah mengikuti sosialisasi ingin menayangkan produknya itu bisa dilakukan selama dalam masa penawaran. Jadi penambahan produk dapat dilakukan selama dalam masa penawaran. Selain itu juga pelaku usaha yang belum menayangkan produknya sesuai dengan kebutuhan user dapat otomatis terundang jika segera menayangkan produknya
sesuai kebutuhan user selama masa penawaran. Nah, yang pertama ini maksudnya misalnya yang dibutuhkan oleh PP atau PPK 3, tadi tenaga cleaner, seragam, dan peralatan. Tapi pelaku usahanya baru menayangkan produknya di tenaga cleaner dan di seragam aja. Sedangkan pelaku usaha punya juga ini terkait peralatan kebersihannya. Nah, itu bisa silakan menayangkan produknya selama dalam masa penawaran. Itu terkait penambahan produk. Nah, pelaku usahanya belum sama sekali menayangkan produknya, baru tahu kalau ini ada pengadaan jasa kebersihan, tapi belum sama sekali menayangkan produk pada katalog. Itu bisa juga ditayangkan produknya dan otomatis akan terundang jika masih dalam masa penawaran. Seperti itu. Nah, tampilan-tampilan di katalognya seperti ini nantinya. Ini ada tenaga cleaner, tenaga keamanan, bahan makanan eh, Provinsi Jawa Timur, dan makanan dan minuman di Provinsi Jawa Timur. Tampilannya akan seperti ini. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud isian-isian atribut adalah ini. Ini atributnya silakan diisikan selengkap mungkin, seinformatif mungkin, karena ini yang akan jadi penilaian dari PP atau PPK, dan yang isian atribut inilah yang akan diklarifikasi dan diverifikasi, yaitu isiannya ini akan dimintakan dokumen aslinya untuk diklarifikasi seperti itu. Jadi dilihat kevalitan dan keakuratan dari dokumen-dokumen tersebut. Selain isian atribut-atribut ini, juga dari kualifikasi sikap dari pelaku usahanya seperti itu. Nah, selanjutnya ini pada saat mengambil etalase, pada saat pelaku usaha login dan mencari etalase yang diinginkan, di sini mohon jangan lupa mengklik cek syarat dan ketentuan, karena di sini ada pengumuman pendaftaran yang itulah dokumen yang dapat dipelajari oleh pelaku usaha terkait etalase tersebut. Jadi mohon untuk cek syarat dan ketentuan ini jangan dilewati. Seperti itu. Ini untuk melihat pengumuman pendaftaran yang merupakan informasi bagi pelaku usaha dalam menayangkan produknya. Mari kita lihat pengumuman pendaftaran untuk keempat etalase yang sudah saya sampaikan tersebut. Mohon ditunggu, saya share terlebih dahulu. Mohon izin Bariska tampil ya. Baik. Jadi pengumuman pendaftaran itu bisa di-download pada saat Bapak Ibu login, dicek syarat dan ketentuan tadi. Nah, tetapi dapat juga dilihat pada saat tidak login. Saya contohkan caranya seperti ini. Kita ke beranda terlebih dahulu. Kita ulang kembali ya. Ini masuk ke beranda katalog. Maaf. Saya ulang. Katalog lokal. LKPP. Nah, di beranda katalog ini ada menu pengumuman. Nah, di sini tempat untuk melihat pengumuman pendaftaran jika tidak login. Seperti itu. Diklik pengumuman, lalu dipilih katalognya, katalog lokal, karena kami katalog lokal Prof Jatim. Dipilih etalasenya, contohnya jasa kebersihan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, ini dia pengumuman pendaftaran untuk produk jasa kebersihan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita klik. Nah, ini kalau pakai akun penyedia, mohon maaf, ini harus login terlebih dahulu juga. Ini harus login. Kalau login, ininya akan aktif. Seperti itu.
Nah, di sini diambil yang bagian terakhir. Jadi ini perubahan-perubahan. Yang pertama ini berubah menjadi kedua, kedua berubah menjadi ketiga. Jadi pengumuman pendaftaran yang terupdate adalah urutan yang terakhir. Seperti itu. Jadi kan kadang-kala banyak pelaku usaha yang saya nggak bisa menemukan etalase yang dipilih di Provinsi Jawa Timur. Nah, itu salah satu kendalanya adalah tidak sinkronnya KBLI yang dipersyaratkan dengan KBLI yang dimiliki oleh pelaku usaha. Seperti itu. Nah, silakan dicocokkan KBLI-nya yang dimiliki oleh pelaku usaha dengan yang dipersyaratkan. Dengan cara untuk yang dipersyaratkan silakan melihat di pengumuman tadi, lalu diambil dokumen pengumumannya dan dicocokkan ininya KBLI-nya seperti itu. Itu satu. Kalau misalnya ternyata ini ada kok KBLI yang dipersyaratkan dapat dipenuhi oleh pelaku usaha, mungkin belum tersinkronisasi seperti itu. Silakan disinkronisasi. Hal tersebut bisa nanti dikonsultasikan di bagian LPSE. Seperti itu. Nah, jadi poinnya Bapak Ibu, login dulu ya. Login, terus ke pengumuman. Diklik pengumumannya, lalu dipilih lokal. Seperti itu. Nah, silakan di sini dicari etalase yang dituju. Misalnya jasa keamanan, saya ulangi. Provinsi Jawa Timur. Nah, ini dia jasa keamanan Provinsi Jawa Timur. Silakan diklik, lalu di-download untuk yang eh, dokumen pengumuman pendaftarannya. Seperti itu. Dokumen pengumuman pendaftaran seperti apa sih? Baik, akan kami perlihatkan. Mohon ditunggu sebentar. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Hai. Nah, baik, saya share screen, Ibu. Baik, sudah tampil ya Mbak Rizka? Sudah Mbak Ira. Tampilannya. Ini tadi saya sudah login, pakai login admin, tadi pakai cara yang tadi. Nah, di sini ada new pengumuman pendaftaran untuk jasa kebersihan. Saya download. Nah, di sini ada pengumuman pendaftaran untuk jasa kebersihan. Di sini terinformasi produk kategorinya ini yang dimaksud dengan kategori yang tadi saya sampaikan. Peralatan kebersihan, rincian produknya apa saja yang termasuk peralatan kebersihan. Di sini terinformasi seperti itu. Dan bahan kebersihan yang termasuk bahan kebersihan produknya apa saja terinformasi dan seragam apa saja terinformasi. Di sini juga terinformasi terkait persyaratan pencantuman seperti KBLI yang dibutuhkan, lalu ada eh, struktur pembentuk harga baik untuk yang personil maupun non personil, di mana yang personil silahkan diikuti struktur pembentuk harganya ini yang sudah diinformasikan di pengumuman pendaftaran. Dan ini untuk yang struktur pembentuk harga yang non personil seperti itu. Nah, di bagian lampiran juga tersedia informasi untuk mengisi atribut-atribut yang ada pada aplikasi. Nah, ini silakan dipelajari dan dipraktekkan. Jadi yang dimaksud dengan usia apa sih, jumlah tenaga apa sih, bisa dipelajari di sini. Jadi pada saat mengisi nanti usahakan isinya seinformatif mungkin, selengkap mungkin, karena itu juga akan menjadi penilaian oleh PP dan PPK dalam menentukan penyedia yang akan dipilih. Seperti itu. Ini untuk yang jasa kebersihan. Coba kita sekarang lihat yang etalase lainnya. Kita ke back. Nah, ini saya kembali, saya ganti jasa keamanan.
Nah, ini keamanan Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa Provinsi Jawa Timur karena ada jasa keamanan lain dari provinsi lain maupun kabupaten atau kota lain. Kita klik. Nah, ini ada yang dokumen pengumuman pendaftarannya. Kita klik. Masih berproses, mohon ditunggu. Ini yang untuk jasa keamanan, pengumuman pendaftarannya. Terlihat Bariska share screen-nya? Belum ya? Oh, yang ini belum. Maaf. Jasa keamanan belum terlihat. Ini sudah ya? Baik, sudah terlihat sama seperti yang jasa kebersihan tadi, terinformasi produknya apa, lalu KBLI-nya yang dibutuhkan apa, struktur pembentuk harganya apa, seperti itu. Dan ini dia untuk kategori-kategorinya yang termasuk peralatan keamanan itu apa saja, seperti itu. Seragam apa saja, seperti itu. Nah, di bagian lampirannya juga terinformasi untuk keterangan untuk mengisi atribut-atribut yang ada pada aplikasi. Seperti itu. Baik, begitupun untuk jasa bahan makanan dan minuman, serta makanan dan minuman Provinsi Jawa Timur. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali ke materi. Kita lanjutkan ke materinya. Nah, tadi pengumuman pendaftaran sudah. Nah, kurang lebih seperti itu Ibu Pak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti sama Mas Brili akan dilakukan simulasi untuk pada saat sudah ada paket mini kompetisi, Bapak Ibu terundang. Jadi nanti kalau jangan lupa Bapak Ibu ya, sering-sering cek ini kompetisi. Nah, diklik ini nanti akan terlihat seperti yang diklik kompetisi ini. Nah, nanti akan terlihat paket mini kompetisi seperti ini. Seperti itu. Ada paket mini kompetisi masukkah? Seperti itu. Jadi jangan lupa dilihat mini kompetisinya itu. Nah, nanti setelah itu, setelah terundang, silakan melakukan penawaran. Seperti itu. Nanti akan lebih lanjutnya disampaikan oleh Mas Brili gimana cara melakukan penawaran. Kurang lebih seperti itu. Nanti setelah sesi Mas Brili selesai, baru akan dilakukan tanya jawab. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Saudari Moderator. Silakan Mbak Rizka. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ita atas materi yang telah disampaikan. Baik, pemateri selanjutnya adalah Mas Prilly. Waktu dan layar kami persilahkan. Nggih, matur nuwun Mbak Rizka. Mohon izin eh, Bapak Ibu penyedia dan juga peserta kegiatan Sinau Online pada siang hari ini. Eh, di sini saya akan mempraktekkan nggih, kurang lebih untuk mengupload pada mini kompetisinya itu seperti apa, dan juga mungkin nanti ada upload upload produknya ketika nanti tidak muncul. Nggih, izin share screen nggih. Pun kelihatan? Sudah Mas. Nggih. Di sini saya sudah login pada website pelatihan e-katalog LKPP dengan nama CV Citra. Di sini ketika Bapak Ibu sudah melakukan login akan muncul dashboard seperti ini persis sesuai dengan aplikasi katalog yang asli. Lalu bisa ketika Bapak Ibu sudah menanyakan produk, Bapak Ibu bisa melakukan checking mini kompetisi pada
subkategori ataupun kategori yang sudah Bapak Ibu tampilkan atau tayangkan produk dari Bapak Ibu. Di sini kita klik kompetisi, akan muncul kompetisi-kompetisi yang sedang berlangsung. Ketika nanti ada, itu berarti Bapak Ibu sudah menayangkan produknya. Nah, dalam artian muncul seperti ini itu belum tentu Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan ataupun sudah bisa langsung tayang dengan seperti apapun produk yang akan di mini kompetisikan itu tetap perlu dilihat eh, spek seperti apa yang nanti dikompetisikan oleh PPK ataupun PP. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kompetisi, tetapi kompetisinya itu belum muncul pada eh, dashboard kompetisi yang dari CV Citra ini. Untuk itu, saya coba menambahkan produk nih Bapak Ibu pada etalase tersebut. Di sini etalasenya jasa keamanan latihan dengan salah satu contohnya akan saya praktekkan ketika menayangkan produk. Harapannya Bapak Ibu penyedia sudah bisa nggih menayangkan produk daripada katalog. Di sini saya akan mempraktekkan secara langsung. Ketika Bapak Ibu belum bisa, monggo bisa disimak, diisi nama produk, nomor produk, ataupun ini saya buat langsung ke Desember 2023. Ini pengisiannya kurang lebih sama. KPKI diisi paling mendekati ataupun paling sesuai. Lalu di sini saya sudah siapkan peralatan keamanan. Di sini saya buat contoh saja, contoh spek, contoh garansi. Oke. Kalau sudah bisa klik simpan, lalu wilayah jualnya bisa diisi Jawa Timur. Lalu upload harga, menggunakan Excel lalu di-upload ulang Excelnya. Bisa kita cek harganya sudah masuk, saya buat 350.000 sebagai contoh. Saya tayangkan di Jawa Timur. Lalu apabila memerlukan pendukung harga bisa Bapak Ibu isikan di dokumen pendukung harga. Lalu apabila sudah kita tayangkan. Nah, ketika sudah tayang seperti ini, kita kembalikan ke beranda terlebih dahulu, lalu kita klik kompetisi untuk melihat apakah nanti ada kompetisi yang baru. Jadi nanti ketika Bapak Ibu tidak menemukan kompetisi yang mungkin seharusnya ada, bisa Bapak Ibu cek apakah sudah tayang di eh, subkategori ataupun kategori yang dilakukan mini kompetisi tersebut. Ini bisa diperhatikan, nggih. Yang nomor satu muncul jasa keamanan UNM latihan. Tadi sebelumnya untuk kompetisi ini kan belum muncul, lalu ketika saya sudah menayangkan produknya, itu baru muncul mini kompetisi ini. Setelah itu bisa Bapak Ibu klik aksi, lalu penawaran kompetisi. Di sini muncul spek-spek yang sudah disampaikan atau data kebutuhan yang disampaikan oleh PPK ataupun PP. Di sini saya contohkan satu spek saja, tetapi nanti ketika ada beberapa spek bisa Bapak Ibu klik juga. Ini ada spek satu, lalu selanjutnya akan ada spek 2, spek 3.
Nah, kalau sudah bisa Bapak Ibu klik pilih semua. Lalu ada dokumen pendukung yang nanti Bapak Ibu perlu perhatikan bisa diklik terlebih dahulu. Ini akan muncul dokumen persiapan pengadaan ataupun kebutuhan dari PPK ataupun PP. Nanti user akan mengupload data kebutuhannya di sini lalu semaksimal mungkin Bapak Ibu mengupload penawarannya itu sesuai dengan dokumen pendukung yang dibutuhkan. Karena itu nanti juga akan dilakukan klarifikasi oleh PPK dan juga PP. Ini akan kalau sudah diklik berikutnya, lalu kita klik Kota Surabaya. Setelah itu kita klik produknya kita, Handy Talkie. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu memilih produk itu dipastikan produknya sudah memenuhi kebutuhan dari PPK ataupun PP. Jadi ketika jenengan lihat data dokumen pendukungnya itu ada produk yang belum ataupun produk Bapak Ibu kurang sesuai, bisa disesuaikan dulu produknya di daftar produk, lalu diubah dulu produknya, disesuaikan. Setelah itu kembali lagi masuk ke penawaran seperti yang saya lakukan tadi. Apabila sudah, bisa Bapak Ibu klik produknya, lalu klik simpan. Nah, ketika ada tulisan data berhasil disimpan, Bapak Ibu sudah menyampaikan penawaran. Nah, pada proses ini belum selesai di sini, nggih, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu klik aksi lagi pada fitur mini kompetisinya. Ini ada fitur penawaran kompetisi, bisa Bapak Ibu klik. Nah, di sini bisa Bapak Ibu klik ubah penawaran ketika ada perubahan yang mau dirubah. Nah, selanjutnya bisa klik berikutnya, bisa dirubah juga produknya. Apabila sudah, diklik simpan. Nggih, ketika itu ada perubahan yang akan dirubah. Jadi nanti ketika kiranya ada hal yang bisa lebih ditawarkan ataupun berbeda nanti bisa Bapak Ibu sampaikan. Apabila sudah, klik produk kompetisi. Nah, di sini akan muncul harga satuan maksimal dari Bapak Ibu. Di sini sudah kita isi tadi 350.000. Apabila dikali 10 sesuai jumlah kebutuhan daripada PPK ataupun PP, di sini Bapak Ibu bisa menawarkan harganya itu di bawah dari harga tayang Bapak Ibu. Apabila di atasnya tidak bisa, nggih. Bila di sini 350, lalu Bapak Ibu menawarkan 300.000, ini akan langsung muncul perkaliannya dan juga bisa Bapak Ibu lanjut klik proses. Apabila sudah sesuai, bisa diklik ya. Nah, dengan ini prosesnya status diajukan, nggih. Jadi nanti ketika sudah proses diajukan seperti ini baru masuk pada mini kompetisinya. Nih, apabila sudah bisa diklik kembali. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal menunggu proses pemasukan penawaran ini selesai. Nanti ketika sudah selesai bisa dilihat siapa saja yang menawar, lalu papan peringkat itu seperti apa. Itu bisa dilihat di sini. Mungkin bisa dilihat di ini ada batas penawaran waktu sampai 29 Desember. Untuk informasi paket juga bisa dilihat nama paket, nama RUP, lalu etalasenya di mana, instansinya mana. Itu bisa dilihat termasuk sumber dananya nanti dari mana. Ini bisa dilihat di sini informasi paket. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menawarkan, lalu nanti tinggal menunggu kapan waktu masa penawarannya selesai. Ini tanggal 29 Desember. Jadi nanti mungkin ditunggu sampai selesai tanggal 29 Desember, yaitu nanti eh, bisa jadi di tanggal 30 Desember dini hari ataupun pagi itu selesai. Ini. Mungkin untuk memasukkan penawaran seperti itu, saya coba lihat dulu dari akun PPK untuk menyelesaikan. Nah, ini apabila sudah diselesaikan, nah di sini penawaran sudah diselesaikan oleh
PPK, di sini akan statusnya berubah menjadi publikasi kompetisi spek. Lalu kita coba lagi login menggunakan penyedia. Nah, di sini sudah berubah juga menjadi publikasi spek. Nah, di sini nanti bisa dilihat papan peringkat. Nah, di sini nanti ketika ada penawar yang lain akan muncul di bawahnya. Ataupun seperti papan peringkat nanti akan muncul produknya mana, lalu nama penyedianya, speknya seperti apa, itu bisa dilihat di sini. Kurang lebih seperti itu. Nanti untuk pengumuman publikasi menunggu lagi dari justifikasi PPK termasuk nanti hasil evaluasinya seperti apa itu nanti bisa disampaikan juga setelah publikasi kompetisi spek yang nantinya akan dilanjutkan proses e-purchasing. Apabila sudah masuk e-purchasing akan menuju seperti proses seperti ketika dulu diproses negosiasi seperti itu, niku sama. Nanti munculnya mungkin seperti ini. Konsumsi pembangunan CSSD lalu di sini memproses paket prosesnya persis seperti ini. Atau ketika jasa keamanan, jasa kebersihan juga bentuknya sama. Nanti langsung proses memproses paket ataupun melanjut ke proses kontrak PPK. Nih, kurang lebih seperti ini untuk pelatihan ataupun penjelasan terkait penayangan atau memasukkan penawaran. Apabila nanti ada pertanyaan ataupun hal-hal lain, saya kembalikan ke moderator nggih. Matur nuwun. Mohon izin Mbak Rizka sampun. Baik, terima kasih Mas Billy atas materi yang telah disampaikan. Sejauh ini Bapak Ibu sudah paham atau semakin paham atau semakin bingung? Paham, paham, paham. Baik, eh, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya untuk resen klik tombol resen terlebih dahulu, kemudian menyalakan mic-nya. Baik, silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu yang resen, ini kebetulan ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Bapak atau Ibu Ezi GOF Surabaya. Pertanyaannya Mbak Ita dan Mas Brili, apa bisa nih pemenang mini kompetisi setelah dilakukan justifikasi oleh PPK dengan dua pemenang? Mohon izin ini maksudnya terdapat dua pemenang begitu ya? Pertanyaannya. Kami persilakan Bapak atau Ibu Ezi mungkin. Gak ada. Baik, Mbak Ita atau Mas Brili ngomong. Baik, izin menjawab Bapak Ibu terkait pertanyaan ini. Kalau saya bisa artikan, apa bisa pemenang mini kompetisi setelah dilakukan justifikasi oleh PPK? Mungkin maksudnya terdapat dua pemenang, seperti itu ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dari semua kebutuhan pelaku PP atau PPK untuk satu etalase tersebut hanya bisa dimenangi oleh satu penyedia. Jadi tidak seragam dimenang oleh pelaku usaha A yang tenaga cleanernya usaha B, tidak. Jadi itu hanya untuk satu pelaku usaha yang bisa memenuhi kebutuhan dari PP atau PPK dan setelah dilakukan klarifikasi dan verifikasi itu sesuai isian atribut dan kualifikasi usahanya dengan dokumen aslinya. Nah, itu yang akan ditindaklanjuti untuk proses purchasing selanjutnya. Kurang lebih seperti itu Mbak Rizka. Baik, sudah terjawab nih Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Budi. Mohon izin Bapak Ibu untuk satu peserta. Kami persilahkan untuk dua pertanyaan saja. Terima kasih, silakan Bapak Budi. Terima kasih, terima kasih. Pertanyaannya sederhana dari
pelaksanaan mini kompetisi ini kan memang dimaksudkan untuk membantu PPK memilih penyedia dengan produk yang sama. Nah, apabila kan di dalam prosesnya itu kan di-upload ke AK. Ini terjadi PPK itu memilih pemenang yang tidak sesuai dengan KK. Maksudnya begini, begitu diumumkan pemenangnya segini dengan harga yang tertera, kemudian kita ini nyocokin nih harga ini masuk nggak sih dengan UMK 2024 seperti yang dimaksudkan. Ternyata nggak masuk, sama sekali nggak masuk. 2023 pun nggak masuk. Nah, di dalam lelang LPSE seperti biasanya, lelang elektronik, kita masih bisa ada masa sanggah. Nah, di mini kompetisi ini tidak ada masa sanggah, tidak ada fasilitas itu. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimana sikap kita apabila terjadi seperti ini? Yang kedua, dasarnya apa? Kemudian sanksinya apa? Kalau nggak ada sanksinya kan, ya buat apa? Itu. Ini yang saya tanyakan. Ini benar terjadi. Nanti saya share ke Mbak Ita, kejadiannya saya japri ke Mbak Ita nanti jadi hitungannya udah tidak masuk. Kenapa loh? Kok dipilih sedangkan kita disuruh masukkan. Saya kan pernah nanya di grup itu, boleh nggak kita disuruh masukkan harga baru lagi? Ternyata disuruh masukkan harga baru lagi. Padahal harga sudah terbuka itu setelah pengumuman, sudah terbuka semua, saling tahu harganya. Nah, apabila terjadi praktek seperti itu sanksinya apa? Terus kita mesti lapor kemana? Ini pertanyaan kami. Terima kasih. Baik. Baik, Bapak Budi, mohon izin menjawab ya terkait yang kejadian dari pihak PP atau PPK tidak sesuai dalam pemilihan penyedianya seperti yang terdapat di KAK-nya seperti itu ya Pak ya. Baik, minggu lalu itu kami sudah melakukan sosialisasi ke perangkat daerah itu. Nah, di sosialisasi tersebut terdengar ya Mbak Rizka ya. Kami itu juga menyajikan format dokumen mini kompetisi. Baik, coba saya share screen kan ya. Mohon ditunggu. Kemarin minggu lalu kami sudah melakukan sinau online juga kepada perangkat daerah. Nah, kami informasikan terkait pembuatan dokumen mini kompetisi Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Belum tampil, mohon ditunggu. Sudah tampil Mbak Rizka? Iya, sudah. Baik. Ke waktu minggu lalu kami menyampaikan dokumen mini kompetisi terkait jasa kebersihan yang formatnya seperti ini Bapak Ibu, di mana di dalam dokumen mini kompetisi ini ada poin yang menerangkan terkait upah untuk personil dan terkait ini penentuan struktur pembentuk harga untuk non personil gitu. Jadi di sini di nomor poin ketentuan penetapan penyedia di sini ya saya bacakan penyedia yang ditetapkan dan dipilih dalam pelaksanaan mini kompetisi yaitu yang menawarkan semua item kebutuhan yang dibutuhkan sebagaimana yang ditetapkan dalam daftar kebutuhan pada mini kompetisi. Apabila terdapat item kebutuhan yang tidak ditawarkan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Seperti itu. Nah, terkait upah, memiliki nilai total penawaran terbaik, yaitu menawarkan nilai upah sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan untuk kategori, ini kami ambil contoh tenaga cleaner, karena waktu itu contohnya simulasinya tenaga cleaner, dan memiliki nilai total penawaran terendah untuk kategori peralatan kebersihan, serta seragam tenaga kebersihan. Jadi kalau untuk yang
personil tenaga cleanernya ini akan sudah ditentukan oleh PP atau PPK nominalnya berapa seperti itu. Dan kalau untuk peralatan dan kebersihan, peralatan kebersihan dan seragam maupun bahan kebersihan itu dipilih yang terendah. Nah, ini semua terinformasi pada dokumen mini kompetisi yang dapat diupload oleh para pelaku usaha. Jadi kan sifatnya terpublish, terumumkan. Nah, jika Bapak Ibu pelaku usaha menemukan loh, kok ini yang menang nggak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, itu bisa dilakukan dilaporkan di menu aplikasi, di situ ada menu laporkan, bisa dilaporkan di sana, Pak. Poinnya PPK atau PP menentukan pemilihan penyedianya berdasarkan dokumen mini kompetisi ini ada beberapa poin mungkin yang terdapat di sini. Itulah yang menjadi dasar mereka menentukan pemenang dalam mini kompetisi ini. Ini ketentuan ini bisa dibaca oleh para pelaku usaha. Seperti itu, Pak. Ya, sekalian dong diajari gimana caranya lapor. Aplikasinya buka yang sebelah mana? Oh, baik. Bisa dibantu Mas Brili terkait untuk melaporkan? Ya. Mohon ditunggu ya, Pak ya. Baik, baik. Oke, berikut mungkin bisa dilihat nggih untuk proses pelaporan produk. Di sini mungkin bisa kita lihat. Nah, mungkin kita bisa dilihat dari aplikasinya langsung. Oke. Nah, di sini contoh produk ini nggih IPAL Anabio. Nah, di sini nanti ada laporkan Pak di bawah sini. Verified vendor ketika nanti jenengan login itu di sini akan ada proses laporkan. Nah, ini ada masalah dengan produk ini. Ini bisa jenengan klik laporkan. Di sini nanti ini ada kategorinya salah kategori, harga tidak wajar, pelanggaran merek dagang, ketidaksesuaian informasi produk, bisa dipilih kategorinya yang mana. Nah, setelah itu mungkin ketika sudah dipilih salah satu, bisa disampaikan, lalu ada upload dokumen pendukung. Nah, ketika jenengan sudah upload dokumen pendukung, itu nanti akan diproses pada UKBBJ yang mengelola katalog ataupun etalasenya. Contoh, misal ini etalase air bersih Provinsi Jawa Timur, itu nanti yang mengelola ya UKBBJ Provinsi Jawa Timur. Nanti aduannya akan sampai pada divisi yang me- yang mengelola daripada aduan-aduan tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau melaporkan prosesnya bagaimana? Ini kan melaporkan produknya. Oke, Kalau nanti bisa prosesnya. dengan sampaikan juga di situ.
Oh gitu, di situ saya sampaikan prosesnya juga, oke. Karena memang secara aplikasi katalog itu eh, apa nggih, belum ada fitur untuk sanggah terkait mini kompetisi tersebut. Mungkin itu Pak. Ya, tapi yang jelas tidak boleh ya kita pakai misalnya di KK itu dia tulis Kecil UMK Pak suaranya. ya, di KK itu dia tulisnya UMK 2024. Iya. Kemudian kita nawar di bawahnya itu jelas nggak boleh ya. Pada dasar kembali ke kebutuhan daripada usernya Pak. Nggak Nah, boleh. oke, apabila itu kan seharusnya kan di atas tetapi ketika ya, ngapunten Pak mau dulu. Ya. Nah, ini, apa di sini apa prosesnya dia tidak mencukupi anggarannya ataupun satu hal lainnya itu seharusnya memang disampaikan di depan ataupun di dokumen persiapannya daripada mini kompetisinya itu ketika dia nanti anggarannya kan harus UMK. Pagunya lebih Pak, pagunya justru di UMK 2024 itu lebih-lebih. Nah, begitu dia ambil pemenang, UMK mungkin 2022 kali kalau enggak 2023. Jadi kan kita yang ingin Kesalahan itu mungkin kalau dia di bawah UMK gitu. Iya, nggak boleh ya Pak ya. Nggih, kurang lebih. Baik, jelas nih Pak Budi. Terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya yaitu dengan Ibu Yuni dari PT Febri Dharma. Kami persilahkan Ibu Yuni. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini mohon izin bertanya terkait yang ini Bu. Yang saya mau nanyakan tadi sudah saya tanya di chat bahwa untuk yang jasa kebersihan ya Bu ya atau keamanan, untuk upload dokumen kelengkapan personil seperti KTP, SKCK, surat sehat, ijazah dan lain-lain itu tadi kan wajib di-upload di lampiran. Sedangkan scan KTP, ijazah, dan lain-lain adalah hal yang pribadi. Padahal sudah disampaikan bahwa itu pada waktu kita upload produk kan itu tidak bisa ya sepertinya ya Bu ya. Jadi kan itu hal pribadi yang bisa dilihat semua orang. Bagaimana Bu itu kalau semisal kita ngelampirin semua dokumen semua personil gitu loh. Sedangkan kan Minkom katakanlah minta 10 personil atau 20 personil. Apa kita harus melampirkan semua Bu di situ atau hanya cukup pada waktu pembuktian klarifikasi pada seperti tender. Terus yang kedua Bu, yang mau saya tanyakan, untuk di etalase jasa kebersihan ini kemarin ada mini kompetisi di dalam spek mini kompetisi yang dikompetisikan itu untuk kegiatan alat dan bahan. Sedangkan di sana itu nilainya lamsam yang terdiri dari beberapa macam alat dan bahan, isinya macam-macam, tapi itu lamsam. Waktu kami pada waktu memasukkan ini apa itu penawaran, ternyata itu kita tidak bisa memilih Bu karena ternyata itu yang muncul kan etalase produknya kan seperti kayak bahannya kan macam-macam, katakanlah bahan seperti obat pel, terus seperti obat nyamuk itu kan berdiri sendiri Bu, tidak berdiri lamsam. Sedangkan di apa itu di mana di speknya juga menyebut harus ber-KDN minimal 50%. Ini bagaimana Bu cara kami menawarkan seperti itu? Lamsam kan otomatis kita tidak bisa melampirkan sertifikat TKDN dan untuk penawaran kita tawarkan di mana karena kami itu mengupload hanya satu produk seperti katakanlah yaitu pupuk film atau SOS itu hanya satu macam produk tidak beberapa macam yang kita upload itu saja mungkin Bu pertanyaan dari saya. Ya, baik. Mohon izin dengan Ibu Yuni ya Ibu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait kelengkapan dari data personil ya. Jadi kalau misalnya paket mini kompetisi yang ditayangkan itu adalah paket mini kompetisi untuk tenaga cleaner ya. Silakan saat salah satu
produknya itu untuk tenaga cleaner ditayangkan, di mana itu disebutkan jumlah stoknya berapa, jumlah personilnya berapa, seperti itu. Nah, lalu di lampiran itu ya kalau yang sifatnya umum dapat diketahui publik silahkan disampaikan di lampiran. Tapi yang sifatnya personal silahkan disampaikan di dokumen pendukung harga. Di dokumen pendukung harga itu hanya dapat dilihat oleh PP atau PPK seperti itu. Tinggal diinformasikan saja yang di keterangan lainnya yang di bagian depan itu bahwa untuk dokumen-dokumen penting lainnya terdapat di dokumen pendukung harga seperti itu Ibu. Nah, kelengkapannya silahkan dilengkapi kalau misalnya personilnya ada 100 itu dibuktikan dengan KTP-nya, terus sertifikatnya seperti itu. Silakan diupload semua. Terus daftar namanya siapa saja, silakan diupload pada dokumen pendukung harga tersebut. Jika sifatnya pribadi, diinformasikan saja di informasi lainnya atau keterangan lainnya bahwa untuk data KTP, sertifikat itu terdapat di dokumen pendukung harga. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Untuk yang terkait yang pertama sudah bisa diterima Ibu, dipahami Ibu Yuni? Bisa dibuka Mbak Rizka? Ah, itu berarti wajib ya Bu ya, karena minim Ya, kompetisi kan saya biasanya terundak hari ini, besok terakhir untuk memasukkan penawaran. Kan otomatis kami harus harus memilah-milah mana karyawan yang bersertifikasi, mana yang tidak gitu, mana yang iya. sesuai dengan spek kan gitu. Itu kan butuh waktu ya Bu ya, gitu. Iya, silakan dipersiapkan Ibu. Kan saat ini belum ada yang masuk kan, masih ada waktu. Nah, silakan dipersiapkan administrasinya. Nanti pada saat dibutuhkan sudah siap semua, tinggal diupload. Atau kalau sekarang juga kan, misalnya Ibu menayangkan produk tenaga cleaner, terus di situ disampaikan bahwa ada 100 personil bersertifikat, gitu, seperti itu. Nah, itu isian atribut Ibu itu harus didukung oleh data seperti itu. Ada dokumen pendukungnya yang mana nanti itu eh, jika terpilih untuk diklarifikasi dan verifikasi itu akan disesuaikan antara isian yang Ibu isi di aplikasi katalog dengan dokumen asli yang dimiliki oleh pelaku usaha. Seperti itu, Ibu. Terus untuk itu wajib dibuktikan juga ya Bu ya, semisal semisal katakanlah kami tidak melampirkan, apa itu nanti kami ini apa bisa terundang untuk pembuktian Bu, kayak gitu atau gimana ya Bu ya? Saya masih bingung sih di mini kompetisi. Ya, poinnya nanti kan Ya. PP atau PPK membuat paket mini kompetisi seperti itu. Nah, pelaku usaha yang menayangkan produknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PP atau PPK otomatis akan terundang seperti itu. Atau jika pelaku usaha itu atau jika PP atau PPK membutuhkan sosialisasi, mereka akan menyampaikan undangan yang disampaikan di ELPSE Prof Jatim di menu yang pengumuman dan berita seperti itu Ibu. Bisa rajin-rajin lihat di sana seperti itu. Mungkin ada agenda sosialisasi untuk menyamakan persepsi antara PP atau PPK dengan pelaku usahanya seperti itu. Jadi nanti akan diinformasikan kebutuhannya apa, persyaratannya seperti apa, masa penawarannya berapa lama, seperti itu kurang lebih. Jadi ya silakan seinformatif mungkin data yang disampaikan seperti itu. Ya Bagaimana Bu. Ibu? Pertanyaan Ya, pertama sudah jelas terjawab? ya siap Bu. Ya, Baik. baik, selanjutnya terkait alat dan bahan Ibu ya. Nah, untuk yang saat ini kan di mini kompetisi berdasarkan aplikasinya, tadi yang seperti sudah saya sampaikan, contohnya misalnya bahan kebersihan, apa? Pembersih porselen, desinfektan, gitu kebutuhannya ya Ibu. Nah, itu kan masuk ke dalam kategori bahan kebersihan. Nah, jadi berdasarkan kategori itulah Bu akan dirinci oleh PP atau PPK kebutuhan bahan kebersihannya apa saja seperti itu. Jika misalnya ada 10 kebutuhan bahan kebersihan, nah Ibu hanya yang saat ini yang ditayangkan hanya 5. Nah, Ibu bisa menambahkan yang kekurangan 5 produknya itu selama dalam masa penawaran. Seperti itu, Ibu. Bagaimana Ibu Yuni?
Eh, eh, enggak, ini yang saya ini yang sekarang ini yang mini kompetisi itu jadi untuk alat dan bahan itu kan lamsam, jadi isinya itu beberapa macam isinya. Tapi pada waktu memasukkan penawaran itu eh, tidak bisa memilih semua, jadi harus salah satu yang dipilih. Bagaimana itu Bu menyikapinya? Sedangkan kalau katakanlah saya memilih di SOS, sedangkan SOS harganya katakanlah harganya 20.000. Tapi di sana harga lamsamnya 1 juta. Apa bisa, Bu? Mohon ditunggu. Kalau izin Ibu ya, kalau misalnya di aplikasi sudah terakomodir sistemnya seperti itu Bu ya. Kalau terkait lamsam, mohon izin Bapak Ibu Jafung, Bu Dwi Andayani atau Mbak Ira bisa membantu kami dalam menjawab pertanyaan dari pelaku usaha terkait lamsam untuk jasa kebersihan. Ya, Ya, mohon Ibu izin. Dwi silakan Ibu, mohon Terima dibantu. kasih. Terima kasih. Bu Yuni ya? Ya, Ibu dengan Iya, Bu Yuni, Bu Ibu. Yuni bisa mungkin diulang Bu pertanyaannya tadi terkait lumsum. Sekarang istilahnya bukan lumsum ya, lumsum gitu ya. Izin mungkin saya tadi kurang. Iya, ini kan ada mini kompetisi terkait untuk jasa kegiatan kebersihan. Nah, untuk spesifikasinya itu kalau personil sudah oke, kami sudah bisa memasukkan penawaran. Tapi yang kami agak kesusahan ini terkait alat dan bahan. Karena di dokumennya itu kan lumsum kan itu. Nah, di dokumennya spesifikasi itu muncul semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Tapi pada waktu kami memasukkan penawaran, kami tidak ada pilihan etalase tersebut yang lumsum gitu loh. Jadi kami harus memilih seperti untuk ada SOS, ada pembersih kaca, porselen harus kami pilih salah satu, tidak bisa jadi satu semuanya gitu loh Bu. Apa nanti kami harus upload produk dengan nama alat dan bahan lumsum gitu? Apa seperti itu? Ya, jadi izin ya Bu Yuni. Itu kan mini Ya. kompetisi itu pada saat PP atau PPK membuat paket mini kompetisi, itu kan sudah ditetapkan masing-masing produknya. Jadi misalnya kayak apa tadi pembersih ya, Porselen, pembersih ya, porselen, pembersih desinfektan porselen seperti itu, Ibu. sendiri. Jadi tiap masing-masing item produk atau pekerjaan itu sudah ada. Jadi penyedia itu ketika mengikuti mini kompetisi itu kan hanya tinggal nginput aja. Seperti itu kan Mbak Ita. Iya, Makanya ya, saya jadi juga bingung. dari PP atau PPK itu jadi kebutuhannya apa dimasukkan. Nah, nanti pelaku usaha yang memiliki semua itu tinggal dicentang lalu mereka pilih gitu loh. Iya, Nah, mereka gitu. yang belum punya tetapi belum menayangkan tetapi sebenarnya punya produknya bisa menayangkan produknya selama dalam masa penawaran seperti itu. Jadi di breakdown satu-satu seperti itu, Ibu. Iya, Bu Eh, Yuni. maaf, iya, kami kan sudah ada semua kan sudah kami upload semua. Cuman pada waktu memasukkan penawaran, karena di spesifikasi itu kan lamsam, semua lamsam itu kan jadi satu, harganya nominalnya cuma satu. Nah, tidak terdiri dari beberapa macam alat dan bahan. Jadi, semisal kami mau memasukkan penawaran seperti jasa, katakanlah jasa cleaner, kami kan langsung memilih di etalase di produknya kan cleaner maupun di pengawas kan langsung di pengawas. Tapi untuk alat dan bahan itu kan di speknya isinya kan macam-macam dan harus ber-TKDN. Itu hanya muncul satu aja kan harusnya katakanlah yang diminta 10 bahan. Harusnya kan muncul pada waktu penawaran kan ada 10 bahan kan. Seperti itu kan bukan ya Bu? Iya, harusnya Nah, 10 tapi di bahan. sini di mini kompetisi yang ini yang mau saya proses ini tidak ada seperti itu. eh Berarti ya Jadi PPK-nya agak yang bingung. tidak Ya. membreakdown gitu ya. Ya, seperti Tuh. itu. Oh, ya, Apa artinya bunyinya di situ apa? Bahannya itu. lamsam langsung, Oh, bukan, lumsum, maksud langsung, saya ya. itemnya. Oh, untuk Item alat dan bahan, sudah alat dan bahan gitu aja. ya, Tidak di breakdown alatnya itu apa, di bahannya itu apa breakdown. tidak.
di breakdown, isinya macam-macam. Oh, Ada yang breakdownnya di ya, dokumen mini kompetisi. ya di dokumennya di breakdown macam-macam. Tapi pada waktu kita memasukkan penawaran ternyata tidak ada breakdownnya. Jadi satu. Izin coba saya simulasikan Ibu ya. Mohon ditunggu sebentar. Aku simulasi. Itu OP di mana, Bu, kalau boleh tahu? Bu Yuni. Iya, Bu. OP di mana? Di Dr. Sutomo, Bu. Dr. Sutomo. Mantan terindah. Izin coba saya simulasikan terkait peralatan kebersihan Ibu ya. Mohon ditunggu. Masih berproses. Oke. Ya, kalau menurut saya sih Seharusnya idenya per item, Bu, di breakdown. Jadi per item artinya itu alat itu apa, seperti itu, terus bahan itu bahannya apa. Gitu. Seharusnya sih seperti itu. Dokter Sutomo Sudah ya. tampil yang Mbak Rizka? Ya, saya coba cari informasi juga. Sudah, Mbak Ida. Coba kita pakai akun latihan. Nah, di sini untuk CV Citra ini ada paket kompetisi masuk. Nah, di sini ada contohnya peralatan kebersihan. Ini ada yang paket nomor 7, jasa kebersihan UNM. Ini untuk kategori peralatan kebersihan. Ini kami ambil contoh salah satu alat kebersihan. Kita klik aksi untuk penawaran kompetisinya. Seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Brilian. Nah, ini kalau misalnya peralatan kebersihannya lebih satu, ini akan muncul semua Ibu Yuni. Ini kan karena saya yang dibuat oleh PP atau PPK hanya satu peralatan, yaitu mesin poles lantai. Kalau misalnya terdapat peralatan lainnya atau bahan lain, maka ini akan ada spesifikasi 1, spesifikasi 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, ini saya pakai akun pelaku usaha. Nah, ini spesifikasi mana yang bisa dipenuhi, silakan diklik seperti itu. Jadi misalnya ini pelaku usahanya bisa memenuhi yang mesin poles lantai sesuai dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh PP atau PPK. Setelah diklik berikutnya. Mbak Ita bisa tambah spesifikasi ya. Jadi supaya satu kategori tadi kan itu kategorinya kalau peralatan. itu kalau yang spesifikasi yang dibuat oleh PP atau PPK Ibu, ini kan pelaku usaha hanya tinggal menawarkan. Oh Jadi iya oke. seperti itu. Jadi tadi PP atau PPK-nya hanya membuat satu Betul, intinya itu gini. peralatan. Ya, intinya gini Bu silakan, Ibu. Yuni. Jadi itu kan satu kategori. Kategorinya ini kan peralatan. Nah, itu spesifikasinya itu bisa lebih dari satu. Jadi Ya. bisa beberapa produk peralatan. Jadi ada spek 1, spek 2, seperti itu Bu Yuni. Harusnya itu di breakdown seperti itu. Seperti itu. Ini tinggal dilanjutkan prosesnya. Lalu pelaku usaha menawarkan penawaran. Jadi ya itu kalau seharusnya ini di breakdown seperti yang tadi Ibu bilang, kalau bahan kebersihan banyak itu kan ya, itu disampaikan semuanya. Lalu pelaku usaha mengklik produk mana yang dimiliki yang speknya bisa sesuai. Lalu diajukan penawaran. Seperti itu, Bu Yuni. Kalau di aplikasi seperti itu yang terakomodir. Bagaimana Bu Yuni? Jadi itu tergantung dari pembreakdownan PP atau PPK ya Mbak Ita ya? Iya, jadi ini sih seharusnya di breakdown. Makanya saya agak sedikit bingung sih dengan yang disampaikan Ibu, karena kami kemarin sudah melakukan sosialisasi juga ke perangkat daerah. Silahkan disampaikan kebutuhannya di dalam satu kategori seperti itu yang sesuai. Jadi kayak bahan kebersihan kan kalau dirinci di situ ada disinfektan, ada pembersih porselin. Nah, itu disampaikan per itemnya gitu loh. Nah, nanti pelaku usaha akan melakukan penawaran terhadap masing-masing item tersebut seperti itu. Baik. Bagaimana? Mohon izin Ibu Yuni, sudah jelas penjelasan dari kami. Izin Mbak Ita. Iya Ibu. Mungkin gini, ini
perkiraan saya aja ya. Bu Yuni, itu apakah Ya, pada ini saya lagi ini nyoba, ternyata tetap aja. Jadi memang nggak ada breakdown dari ini, mana dari PPK-nya tidak di breakdown. Jadi lumsum istilahnya. Nah, ini kan tadi saya coba, apa benar ya? Kan harusnya di breakdown. Ini Nah, seperti kayak, ini. ya harusnya ini ini tidak, ini saya lagi buka mini kompetisinya ini Bu. Tapi tetap saya nggak bisa, nggak bisa masuk. Jadi di seragam pun ada seperti biaya-biaya lainnya, seperti antar jemput, itu masuk di dalam spesifikasi. Ya, kalau itu kan ketentuan dari PP atau PPK Ibu ya terkait itu Nah, seperti dan itu. itu kayak gimana Bu? Saya harus upload produknya berarti sesuai dengan kegiatan alat dan bahan lumsum Dr. Sutomo RSUD Dr. Sutomo seperti itu atau gimana Bu? jadi idealnya itu sebenarnya harusnya di breakdown, Bu. Idealnya itu di Nah, breakdown nah gitu kan kan. saya kan Karena nggak paham ya Bu ya, itu kan ranahnya PPK untuk breakdownnya kan, bukan ranahnya penyedia kan. betul, Bu Yuni mohon izin, itu kan di proses mini kompetisi ada dokumen spesifikasi teknis yang diupload oleh PPK. Ada ya dokumen speknya ya? Ada. Oh, gitu. Mungkin Memunculkan semua alat dan bahannya itu juga pun ada, tapi bunyinya itu lumsum. Jadi katakanlah ini di sini kan nominalnya 14 juta. 14 juta itu eh, lumsum gitu loh. Terus habis itu di spesifikasinya yang pada waktu kita mau menawarkan, harusnya itu kan ada beberapa. Katakanlah kalau dia memasukkan 10, harusnya kan ada 10 yang kami pilih kan istilahnya. Kan begitu. Harusnya ya, ada 10 kami pilih. betul. Tapi itu tidak ada hanya satu. Jadi satu dia itu lumsum peralatan gitu ya. Iya, Cuman iya, di breakdown di dokumen speknya iya, peralatan di itu spek terdiri aja. dari A, B, C, D gitu. Iya, iya seperti itu. Oh, Ya, berarti mungkin paket memang Ibu ya itu seperti itu. modelannya. Iya, Bisa jadi jadi itu satu mungkin. paket gitu ya. Mungkin memang Ah. memang dibikin seperti itu, Bu Yuni. Jadi dokumen spesifikasi teknis itu kan nanti merupakan bagian daripada dokumen kontrak gitu. Nah, berarti kan Akan untuk upload produknya, kami kan tidak bisa membreakdown satu-satu juga kan. Otomatis saya mengikuti dengan dokumennya yang di RSUD Dr. Sutomo. Katakanlah itu kan namsam untuk kegiatan alat dan bahan. Jadi kami apa nama produk kita bisa eh, produk alat dan bahan RSUD Dr. Sutomo seperti itu. Apa bisa ya, Bu ya? itu ada ketentuan di dokumen mini kompetisinya untuk mengupload pendukung harga nggak? Pendukung harga ini, pendukung harganya hanya ini Bu, apa kwitansi aja sama Bukan, nota. bukan. Maksud saya itu bukan pembentuk harga, struktur pembentuk harga. Oh, enggak Ada ada. ketentuan untuk mengupload nggak di situ? Cuman ketentuannya hanya ber-TKDN 50%, Bu. 50% ini dari Izin mana Bu ya? Dwi. Iya. Nah, mungkin ini bisa dibuat penayangan baru oleh pelaku usahanya ya, di mana pelaku usaha tersebut menawarkan bahan kebersihan yang isinya itu sudah sesuai dengan Spesifikasi yang teknis. sesuai kebutuhan. Jadi Betul. satu penayangan yang sudah paket sesuai kebutuhannya, jadi tidak di breakdown satu-satu. Jadi penayangan baru terkait bahan kebersihan yang mengakomodir semua kebutuhannya itu. Jadi satu penayangan baru yang mengakomodir seluruh bahan kebersihan yang dibutuhkan oleh Sutomo. Jangan ditambahkan kata-kata di belakangnya Dokter Sutomo, Ibu. Dibuat secara general aja seperti itu. Oh, Cuman di gitu. Berarti di dalam spesifikasinya saya ya, masukkan untuk ya, isi Ibu di breakdownnya sesuai dengan Dr. Sutomo Ya, di yang informasi dibutuhkan itu. lainnya itu atau di keterangan lainnya diinformasikan bahwa untuk paket tersebut terdiri dari bahan kebersihan apa saja, seperti itu. Dan satuannya apa, serta volumenya berapa. Mungkin kurang lebih seperti itu, Ibu. Iya, mungkin juga bisa ini Bu, itu di dalam Hmm. dokumen spesifikasi teknisnya itu apakah tiap-tiap bahan itu sudah ada mereknya yang ditetapkan juga? Oh, Tidak tidak, ada. tidak. Yang di spesifikasinya tidak memunculkan Oh, tidak merek. menunjukkan Eh, eh. merek ya. Ya, hanya wajib ber-TKDN 50% aja Dan itu. tidak ada kewajiban untuk bermerek seperti itu. Nah, tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Oh ya sudah, berarti ini mungkin mungkin model baru ya, Mbak Ita. Ya, mungkin karena banyak, mungkin Ibu Iya, jadi biar simple, dibikin simple. satu paket satu produk penayangan, isinya satu paket bahan kebersihan sesuai kebutuhan. Kemungkinan seperti itu, Ibu. Iya, Silakan menanyakan pada tapi baru selama masa penawaran ya, Ibu ya. ya, Gitu. enggak apa-apa Bu. Berarti di ini aja, di artinya diikuti Tayangkan produk aja baru. ketentuannya mini kompetisi dari PPK atau PP Dr. Stomo seperti itu. Tapi karena memang
dokumen spesifikasi teknis itu merupakan bagian dari dokumen kontrak gitu kan. Yang nantinya pada saat pelaksanaan pekerjaan semua yang tertera, semua yang tercantum dalam dokumen spek itu harus dipenuhi. Gitu nggak Bu Yuni ya? Berarti Siap. termasuk diantaranya adalah peralatan breakdown peralatan dan bahan yang ada dalam dokumen spek itu harus dipenuhi pada saat pelaksanaan pekerjaan. Gitu aja, matur nuwun. Iya. Ya, ya, makasih Bu. Berarti kita menawarkan produk baru lagi tanpa ada embel-embel pemberi kerja ya, apa OPD-nya tanpa embel-embel OPD ya Bu ya. Ya, secara umum. Selama masa Ya, penawaran Ibu ya, Ibu bisa ya, menambahkan produk selama masa penawaran. Kalau ya, misalnya di ya. luar masa penawaran sudah tidak bisa menambahkan produk Oh, iya, seperti itu ya. iya, iya, Baik, ya, siap, siap. Makasih Bu infonya. baik, sama-sama Ibu. Baik, terima Terima kasih. kasih Bu Dwi. Selanjutnya, tadi saya lihat Ibu Ani Puji Astuti mau resen. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan ke Mas Brilian ini. Kemarin ada mini kompetisi yang saya ikuti. Ketika saya sudah memasukkan harga, terus kemudian saya simpan, kan ada menu sudah diajukan statusnya begitu ya. Nah, ini ternyata kita hitung-hitung lagi, ternyata harga itu bisa turun lagi. Ketika saya mau ubah, kan saya klik edit itu ya. Itu apa bisa harga saya rubah atau mungkin saya ganti produk yang kan pas pertama itu ada beberapa yang kejaring gitu. Gimana? Nggih, matur nuwun pertanyaannya nggih Bu Ani. Mohon izin yang share screen Mbak Ita ya di stop share dulu Mbak. Ya, oke, oke. Itu selama masih belum diselesaikan masa mini kompetisinya masih bisa Bu jenengan rubah harganya nggih kalau misalnya produknya nggak dirubah lalu ketika jenengan merubah produknya itu harus diajukan ulang. Ngoten Bu, itu masih bisa selama belum selesai belum masa publikasi itu bisa. Bisa minta contohnya, Mas? Tadi Mungkin tadi ngikuti mboten saya contohkan tadi sih untuk klik. sudah. Tapi yang itu untuk perubahan, kalau misalkan dia sudah diajukan, tadi kan belum sampai simpan. Oh nggih, kalau gitu saya coba dulu. Oh iya tadi sudah proses publikasi ya yang tadi berarti. Ini kayaknya ada Mm. yang lain kita coba nih Bu. Ya, nah, ini share screen. Contoh yang ini kayak penawaran dipilih klik berikutnya. Nah, misalnya di sini tenaga keamanan gitu tadi disimpan. Nah, di sini misal langsung aja nih 2 juta. Mm-mm. Nah, di sini diajukan ya, Bu. Ya. Nah, di sini masih bisa, Bu, dirubah. Mm-mm. Kalau misalkan pas waktu saya ajukan pertama itu kan ada beberapa produk. Tadi kan cuma contoh satu produk ya. Saya Ya. ganti produk nggak bisa. Maksudnya itu satu kompetisi terus ada beberapa produk gitu ya, Bu ya? Iya, satu kompetisi itu kan kadang ada beberapa yang terjaring toh. Satu kompetisi itu bisa ada beberapa spek ya untuk Mm-mm. beberapa produk juga itu masih bisa, Bu. Selama belum selesai itu bisa. Walaupun beberapa produk pun dirubah satu-satu seperti cara tadi nih bisa untuk harga nih. Kalau ganti produk, Ganti ganti produk ya Bu ya. iya. Sebentar. Misalkan tadi kan cuma satu produk ya. Kalau misalkan di situ ada dua lah misalkan.
produk satu dan produk dua. Yang pertama kita sudah ajukan produk satu, kemudian simpan, terus ternyata produk dua ini bisa lebih apa? Lebih nilainya lebih lebih rendah lagi. Nah, Kalau ini kita mau tinggal, ngedit ke Ridho. tinggal dirubah harganya aja, Bu. Sama kayak gini. Oh gitu, harga saja ya? Ya, Ya. izin Ibu, kalau sudah diajukan yang bisa diedit hanya harganya. Kalau Oh, nggak bisa ganti produk. ya, Betul. seperti itu. Jadi kalau sudah diajukan belum bisa. Tadi karena belum saya ajukan itu masih bisa. Ini, Bu. Jadi kalau Oke. misalnya nih, jenengan sudah masukkan produk, lalu mau ngubah isiannya misalnya, itu langsung jenengan rubah produknya di produk sini, daftar produk, itu bisa, Bu. Tetapi yang bisa dirubah itu ada beberapa hal nggak bisa dirubah. Contoh nama produk, terus nomor produk itu nggak bisa dirubah. Nah, tinggal dirubah di sini. Nanti yang bisa dirubah ini, oh nomor produk bisa, Bu. Mohon maaf, ini merek ya nggak bisa. Ya. Merek sama jenis produk. Jadi nanti Ibu rubah langsung dari sini aja speknya. Oke. Pripun kurang lebih Sudah. ngono mboten? Oke, paham. Itu. Kalau namanya nggak bisa nggih. Kalau speknya masih bisa. Berarti speknya mungkin saya sesuaikan gitu ya. Ya gitu, Bu. Bisa. Oke, terima kasih. Mohon sama-sama. Baik, sudah jelas nih, Sudah. Bu Ani. Atur nuhun. Pertanyaan selanjutnya yang raise hand Bapak Bagus dari kami silakan Bapak Bagus. Sembari menunggu Bapak Bagus, kami informasikan bahwa hasil rekaman dari Sinau Online hari ini akan kami upload di YouTube channelnya Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk link materi hari ini, kemudian link daftar hadir Sinau Online, sudah kami share ya Bapak Ibu di kolom chat. Untuk selanjutnya saya bacakan untuk pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang dari kolom chat yang sudah dijawab. Kemudian ada jadi Mbak Ita ini ada yang tanya, Baik. eh, apakah penyedia yang belum terdaftar di etalase lokal Jawa Timur bisa mengikuti mini kompetisi lokal Jawa Timur? Jawabannya bisa ya Mbak ya? Bisa silakan menayangkan produk. Misalnya Bapak Ibu mengetahui bahwa ada produk yang dimini kompetisikan dan masih dalam masa penawaran, silakan menayangkan produknya. Seperti itu nanti otomatis terundang dan silakan mengajukan penawaran. Seperti itu selama dalam masa penawaran. Baik, ini ada pertanyaan atau sharing ya dari Bapak Eko Sisi Naila Akbar. Jadi ini sepertinya beliau sharing. Setelah saya lihat di aplikasi itu ternyata saya diundang dan beberapa itu sudah lewat deadline tanggal. Nah, sebenarnya itu kan halnya sayang sayang sekali ya Bapak Ibu. Jadi memang yang tadi diinformasikan oleh Mbak Ita bahwa rajin-rajin lah Bapak Ibu untuk mengecek di pengumuman apakah ada paket mini kompetisi yang bisa diikuti. Betul begitu ya Mbak Ita ya? Iya, jadi karena aplikasinya belum mengakomodir notifikasi ke ponsel atau kemana, jadi seperti ada paket masuk yang ada dicek, kita harus buka aplikasinya apakah ada paket masuk enggak kalau yang sebelum-sebelumnya. Nah, saat ini mini kompetisi ada kompetisi masuk enggak seperti itu. Jadi harus rajin-rajin melihat menu kompetisi yang ada di aplikasi untuk melihat apakah ada undangan agar tidak terlewat dari masa pengajuan penawaran seperti itu. Bisa dilihat juga pengumuman-pengumuman yang ada di LPSE, kemungkinan ada pekerjaan yang diumumkan, lalu ada sosialisasinya, silakan diikuti sosialisasinya. Kurang lebih seperti itu, Ibu Bapak Ibu. Baik, ini ada pertanyaan dari PT Megah Medica Farma.
Di kolom chat, kami ada pengalaman secara produk sesuai dengan yang dibutuhkan. Namun ketika kami upload penawaran itu tidak bisa dilakukan. Nah, kami mohon kepada PT Mega Medica untuk resen mungkin bisa lebih dijelaskan tidak bisa dilakukannya itu seperti apa. Jadi mumpung Ya ada. izin Bu, dari Megamedika Pharma Bu. Baik, silakan Bapak. Jadi pengalamannya kami mengikuti, kami diundang, kami ikut. Jadi waktu itu spesifikasi produknya adalah produk SPED jarum suntik. Ketika kami Oh, input penawaran, karena kami diundang tidak bisa Bu. Setelah kami lihat di spesifikasinya itu tercantum nomor izin edar Bu. Artinya kesimpulan kami adalah ini bukan mini kompetisi karena tertuju di salah satu penyedia gitu. Itu bagaimana ya Bu ya? Iya, izin Bapak. Sebelumnya kami informasikan ya Pak ya, kalau untuk katalog lokal Prof Jatim sendiri kami tidak ada, untuk saat ini sudah tidak ada etalase alat kesehatan seperti itu ya Bapak. Itu menjadi satu pintu di katalog sektoral seperti itu. Jadi pengelolanya di Kementerian Kesehatan katalog sektoral tersebut seperti itu. Jadi kalau misalnya ada segala suatu teknis itu bisa dikonsultasikan ke sana, kurang lebih seperti itu Bapak. Oh siap, terima kasih Bu. Jadi untuk Baik, terima konsumsi kasih. provinsi aja ini ya. Ya. Ya, ini katalog Baik. lokal Prof Jatim. Untuk saat ini kami sudah tidak ada lagi etalase alkes maupun obat. Mohon maaf, seperti itu Ya, informasi. makasih ya Bu. Sama-sama. terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya di kolom chat yang akan saya bacakan yaitu dari CV Dana Pratama. Bagaimana menentukan jumlah untuk mengisi stok produk dan produk inden? Baik, mungkin untuk lebih jelasnya dari CV Dana Pratama mungkin bisa unmute atau reset. Kami persilakan. Baik, izin saya Jawab aja ya, Mbak Rizka. Nah, ini tadi yang seperti sudah saya sampaikan, silakan Bapak Ibu dipelajari pengumuman pendaftarannya di sana di bagian lampiran, informasi maksud dari isian atribut yang ada pada aplikasi. Nah, mengenai stok produk ini, maksudnya kalau misalnya barang disampaikan jumlah stoknya berapa. Nah, kalau misalnya personil disampaikan jumlah personilnya ada berapa. Nah, terkait produk inden, apakah pelaku usaha mempunyai fasilitas untuk produk inden, silahkan disampaikan. Jika tidak, dikosongkan saja. Kurang lebih seperti itu dari CV Dana Pratama. Baik, semoga menjawab nggih, Bapak atau Ibu. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi dengan narasumber kami, Mbak Ita dengan Mas Brili. Silahkan, Bapak Ibu. Baik, dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah tidak ada yang resen lagi. Pertanyaan-pertanyaan di kolom chat pun sudah beberapa kami jawab. Dikarenakan keterbatasan waktu kami, terima kasih kepada Mbak Ita, terima kasih kepada Mas Prilly selaku narasumber, terima kasih kepada semua Bapak Ibu sahabat pengadaan, dan juga rekan-rekan admin yang telah membersamai Sinau Online pada hari ini. Semoga kegiatan Sinau Online hari ini menambah wawasan dan ilmu untuk kita semua. Atas nama panitia, kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Sinau Waalaikumsalam Online warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.